Iya, jadi sekarang udah masuk ke minggu ke-26, berarti udah sekitar 6,5 bulan Mm-mm. kehamilannya. Terus ya kalau secara ukuran proses semakin membesar ya, semakin membesar. Terus tapi ya alhamdulillah terakhir kita kontrol itu bayinya juga sehat. Ya. Terus juga semuanya sesuai sama grafiknya, jadi semuanya tuh cukup gitu beratnya, terus organ-organ tubuhnya ya Mm-mm. gitu. Jadi sekarang masih yang paling ya, kalau yang paling kerasa memang karena usia kehamilan kan juga sudah semakin bertambah, terus dengan keadaan perut yang juga semakin membesar, jadi memang untuk aktivitas lebih apa, Terbatas sedikit ya. terbatas dikit lah gitu. Mm-mm. Tapi selama kehamilan ada ngidam-ngidam nggak kak atau lancar-lancar? Kalau ngidam yang kayak bener-bener ngidam banget sih enggak ya. Enggak sih ya. Heeh. Tapi kalau ya saya bilang ke Ica kalau mau apa aja pesen aja gitu. Misalnya mau makanan ya. Biasa sih kalau Ica tuh lebih ke yang asem-asem lah, Iya, ya kan? asam, terus pengen yang Hmm. seger dingin ya. Tuh, ini lagi Ica lagi ngomongin asinan ya 2 hari ini. Kayaknya mau nyari asinan Iya. buah ya. Dari kemarin nanya ada Eh, asinan di mana ya Gimana gitu enak ya. ya? Mungkin pemirsa kasih ide kita, tulis komen nanti. Asinan yang enak. Tapi abang-abangnya sendiri excited Jessica ini mau punya adik bentar lagi. Wah, udah ini Udah ya, happy banget. happy banget. Tiap hari diajak ngobrol Diajak perutnya, ngobrol. ya Terus kan? dihitungin ya berapa bulan lagi, berapa hari lagi nanti lahirannya gitu. Kok masih lama? Pokoknya kalau dia mau sekolah, mereka mau tidur, Terus pulang pulang sekolah. sekolah tuh disapa dulu tuh adiknya tuh. Iya. Adek main apa di perut bunda? Oh, ya kan? Jadi buat dia tuh adiknya lagi main lah di perut bundanya. Kak, ada video di YouTube, video baru di YouTube habis liburan dari Australia. Mungkin itu liburannya kapan sih? Terus kemana aja selama di Australia? Nah, ini Ica nih. Kita liburannya itu sebenarnya udah bulan Juli tahun lalu. Itu sebelum hamil itu sebelum sebenarnya. hamil sebenarnya. Cuma memang kita aja yang telat upload. Baru sempet di Baru sempet. editornya baru sembuh ya. Sebenarnya yang 2 part pertama udah sempat kita upload gitu kan. Iya, Cuman iya, terus iya. jedanya lama banget, Lama. terus kita baru upload lagi Betul. gitu. Nah, itu bulan Juli tahun lalu. Jadi pas sebenarnya momen pas kenaikan anak-anak naik kelas Liburan itu, sekolah liburan ya. sekolah. Terus kita juga ya udah deh, mumpung pas nggak ada kegiatan, ada waktu senggang, jadi bareng anak-anak sama mama mertua, mama Kadude, jadi kita jalan-jalan ke sana gitu. Kita ke Melbourne sama Sama Sydney ya. Sydney, ya. Cuma 2 kota sih ya. 2 kota, Kayak karena gini. kan kayak kita pengennya santai aja lah ya. Iya. Sama anak-anak juga. Kebetulan Ica punya Bude yang tinggal di Melbourne. Nah, itu sekali kita mau silaturahmi ke tempat. Ini kan yang kita upload ya kan. Jadi jalan-jalan, dan kebetulan Ica pernah sekolah di sana. Jadilah Ica sekaligus tour guide kita untuk city tour biar tahu tempat di Melbourne sama Sydney itu apa aja yang enak, makanannya segala macem. Nah, ya itulah bisa lihat ya. Itu masih ada sambungannya sebenarnya. Belum. Besok baru diupload besok ya. Ntar lihat. Kak, ini ke tempat budenya juga excited banget sampai dimasakin karena kedatangan kalian sendiri. Iya. Sedekat itu Kak, berarti selama tinggal di sana di tempat bude berarti Kak? Iya, Iya. jadi gini, waktu itu kan memang untuk berencana untuk kuliah di luar itu kan sudah direncanakan dari saat masih SMA, dari belum lulus SMA itu kan. Nah, kebetulan karena lulus SMA-nya usianya masih di bawah 17 tahun saat itu, jadi salah satu syaratnya untuk bisa berangkat dan kuliah di sana itu adalah harus punya parental guidance. Jadi kayak orang tua angkat selama di sana lah. Karena waktu itu masih di bawah umur saat berangkat gitu. Nah, terus kita mikir kan daripada cari orang, kebetulan kan memang ada keluarga yang tinggal dan memang sudah tinggal di sana selama 30 tahun lebih gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya ngomong sama Bude. Memang Bude itu setiap lebaran selalu pulang ke Indonesia. Jadi kita selalu kumpul-kumpul selama di Malang gitu. Akhirnya ngomong lah sama Bude, Bude mau nggak jadi parental guidance Ica nih selama di Australia sampai nanti cukup usia, karena harus ada form yang diisi gitu. Dan alhamdulillah Bude setuju, Pak Ade setuju. Dan karena memang di situ juga diisinya kan orang tua angkatnya Bu, jadi harus tinggal di tempat Bude gitu. Jadi ya udah pas berangkat ke sana tinggallah di tempat Bude gitu.
Nah, terus karena tinggal di sana itu 2 tahun, jadi kebetulan Bude itu nggak punya anak perempuan. Karena anaknya semuanya laki-laki dan sudah pada besar semua gitu. Jadi kayak anak perempuannya lah ya di sana gitu. Nah, pas setelah sekian lama nggak ketemu lagi gitu. Budi sempat ke Indonesia ya waktu itu pas Rendra baru lahir. Tapi habis itu kita udah nggak ketemu lagi tuh karena Bude nggak pulang, terus kita juga nggak mudik ya. Tapi kita janji sama Bude kalau kita kesana kita mau mampir ke rumahnya. Gitu. Berarti ini ngajakin ke kampus tempat Kak Ica kuliah. Iya. Gimana Kak, ini mungkin jadi nostalgia masa-masa kuliah juga, cerita ke anak-anak mungkin. Iya, cerita sama anak-anak, sama Kak Dude, sama Mama kayak ini nih dari sini nih. Nah, dulu nih kalau naik bis turunnya di sini nih bus stopnya gitu. Terus kalau gedung yang selama ini Ica belajar tuh di sebelah sini nih gedung. Terus pas gedung wisudanya di sebelah sini gitu. Jadi bener-bener diceritain semua ya. Itu detailnya besok sih detailnya bisa juga dilihat itu ya. Kita juga lagi diedit malam sekalian ini ya. Sekalian ngevlog kan di sana gitu. Dan memang kan area kampusnya itu kalau kita untuk umum tuh tetap bisa masuk gitu kan. Jadi kayak kalau kita mau sekedar lihat-lihat aja itu masih bisa. Sekalian gitu. Kita nawarin Rendra sama Malik mau nggak kuliah di sini. Dan mereka gitu pengen ya. Mereka ya lebih ke kita sih yang pengen. Kita yang pengen ya. Dan mereka bilang kayak di sini gitu. Ngasih tahu lah ke anak-anak. Tapi mungkin momen yang nggak bisa yang dilupain selama tinggal di sana waktu kuliah apa sih Kak? Yang mungkin kemarin akhirnya dikasih tahu juga. Pengalaman naik bis sih, naik transportasi umum karena kalau di sana kan memang mengandalkan transportasi umum dan kebetulan kan memang secara cuaca pun juga di sana sangat bersih ya gitu. Terus ada perbedaan musim. Kalau di sini kan kita memang ya musim kemarau hujan udah gitu. Kalau di sana kan ada musim dinginnya juga. Jadi merasakan ketika harus berangkat kuliah tuh pagi-pagi, jadi ngambil bis yang paling pagi di saat lagi musim dingin gitu. Yang momen-momen itu sih yang paling nggak bisa dilupain gitu. Tadi ada keinginan anak-anak sekolah di sana, tapi anak-anak sendiri kan berarti mau ya Kak. Kira-kira kalau ingin tuh pas apa SMA Kak, dari SMA atau pas kuliah? Wah, masih panjang masih panjang sih. Kalau kita nanti lihat aja anak-anak lebih minat kemana, ya nggak harus ke kampusnya Ica juga sih atau ke tempat saya kuliah dulu gitu ya. Yang penting nanti kita lihat minat dia kemana, kita coba cari tempat yang bagus lah untuk mereka kuliah. Kak tadi masih ingat rute-rute di videonya, masih ingat nomor-nomor rute. Tuh masih. Iya. Itu gimana Kak, mungkin udah bertahun-tahun tapi masih ingat banget rute-rutenya di sana. Ya alhamdulillah ya. Karena kan setiap ke kampus pasti ke situ pakai bis yang sama. Jadi kebetulan kan kalau dari tempat tinggal Bude itu memang hanya ada 2 bis yang ke arah kampus gitu. Jadi ya udah antara 2 bis itu aja tuh gitu. Nah, sampai kalau dulu pas kuliah jadi difoto di handphone supaya nggak ketinggalan bisnya, karena kalau di sana ketinggalan sedikit aja ya udah kita lewat harus nunggu yang selanjutnya gitu. Jadi ya akhirnya mau nggak mau kalau dulu malah jadi hafal kayak jam segini karena dia lewat kadang nggak cuman kayak 7.00 jadi 7.15 terus 7.45 gitu. Jadi menitnya jadi juga hafal gitu. Tapi kesan-kesan anak-anak sama liburan kemarin gimana? Mungkin next akan liburan kemana lagi? Kita sih sebenarnya planningnya tuh agak-agak mendadak juga sih ya. Jadi kalau next kemana lagi ya tunggu agak-agak last minute aja. Tunggu agak last minute aja. Cuma kalau sekarang sih kalau dalam waktu dekat dan kenaikan kelas itu enggak, karena kan baru habis lahiran. Jadi kita juga udah bilang sih sama anak-anak ya kayak kalau untuk liburan kenaikan kelas tahun ini nggak bisa kemana-mana. Karena adiknya kan juga kita baru lahiran itu ya usia bersebulan. Jadi nggak mungkin perjalanan jauh, masih harus sering bolak-balik ke dokter juga untuk kontrol gitu kan. Jadi ya mereka sih ngerti. Mereka kayaknya juga akan lebih excited dengan kelahiran adiknya sih. Terakhir mungkin Kak Dude sendiri nanti menjelang kelahiran apa akan membatasi jadwal pekerjaan? Ya, saya berusaha lah supaya nanti menjelang lahiran tuh saya standby. Memang ada pekerjaan sih yang memang
waktunya mendekati hari lahirnya Ica. Tapi saya coba untuk bisa siapkan waktu ya, karena memang kan kalau udah mau lahiran tuh kadang bisa mundur ya kan, bisa maju, kadang mundur bisa seminggu 2 minggu ya. Iya. Nah itu jadi kita coba prepare waktu yang paling tepat lah.